Terima kasih Pak Dimas. Silakan, Prof. Langsung saya ingin menyampaikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kontradiksi implisit dan eksplisit? Kemudian yang kedua, proposisi tambahan seperti apa yang diinginkan oleh Plantinga? Terima kasih. Silakan Pak Budi. Ya, ini teknis ya. Jadi kontradiksi implisit itu maksudnya kontradiksinya itu sebenarnya nggak sungguh-sungguh kelihatan. Dia ya implisit, dia betul-betul ada. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa misalnya Allah itu tidak ada dengan proposisi yang tadi itu. Itu tidak tough begitulah, sebagai sebuah logika tidak tough. Nah, dia perlu dieksplisitkan, perlu diperkuat ya, bahwa memang logis ya. Nah, ini hanya istilah-istilah yang digunakan oleh Plantinga untuk mulai mematahkan pelan-pelan. Sebenarnya targetnya itu mau mematahkan kontradiksi bahwa proposisi keimanannya orang beragama itu kontradiksi. Nah, itu pelan-pelan mau dipatahkan dengan cara sebenarnya yang disebut kontradiksi sebenarnya nggak sungguh-sungguh kontradiksi, mungkin baru implisit. Nah, kalau sudah implisit, nah nanti dia akan buktikan bahwa ini sebenarnya tidak kontradiksi. Kira-kira begitu. Itu Pak Sony. Yang kedua apa tadi? Posisi tambahan yang diminta oleh Plantinga itu seperti apa? Proposisi tambahan bahwa nanti di dalam teks ada, mungkin bisa dilihat lebih pelan-pelan ya. Proposisi tambahan bahwa argumen itu sungguh-sungguh eksplisit ininya, logikanya. Dan kata Plantinga kalau nggak ditambahkan dia hanya menjadi implisit. Nah, kalau implisit ya berarti sebenarnya kontradiksinya itu tidak kontradiksi. Kira-kira begitu. Nah, ya perlu ditambahkan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Itu Plantinga nggak mau kasih tahu, dan dia nggak perlu kasih tahu karena dia tidak sedang mau membuktikan Tuhan itu tidak ada gitu. Itu harus tugasnya Mackie. Mackie sampai tahun berapa itu di teks ada tahunnya itu nggak bisa menunjukkan proposisi tambahannya itu, sehingga kemudian ya akhirnya kalau kita pakai istilah populer, perdebatan ini dimenangkan oleh siapa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Alvin Plantinga. Gitu. Dan itu diakui oleh Mackie. Saya kutipkan teksnya di diktat itu, bahwa dia mengakui bahwa sebenarnya kontradiksinya itu enggak sungguh-sungguh kontradiksi. Kira-kira gitu. Nah, jadi dimenangkan oleh Plantinga. Itu tentu menggembirakan ini buat orang yang beriman, buat kita menggembirakan. Baik. Tapi kan kita sedang bicara filsafat ketuhanan. Jadi filsafat ketuhanan itu adalah filsafat yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu filsafat ketuhanan. Kalau ateisme itu filsafat yang mau membuktikan Tuhan itu tidak ada. Baik. Terima kasih banyak Pak Dimas. Silakan. Ya, saya mohon maaf ini off. Kameranya belum memungkinkan untuk dibuka. Pak Budi, saya murid baru di kelas ini. Jadi mungkin salam kenal Ibu Unis. Salam kenal Pak Budi. Udah sering saya ikuti juga Pak Budi ini. Pertanyaannya yang ini karena masih murid baru ya Pak Budi ya. Jadi mungkin agak silly question gitu. Epicurus ini agamanya apa ya Pak Budi? Karena tadi saya mendengar tadi Pak Budi mengutip Epicurus dengan melafazkan Allah gitu. Berarti seperti menisbatkan itu pada keyakinan Kristiani. Apakah itu berkaitan ke sana ya ininya?
korelasinya gitu. Makanya sebenarnya agak-agak silly question ini karena saya murid baru Pak Budi, mohon maaf. Baik. Kepo Epikurusnya ini, keyakinannya apa sehingga menisbatkan lafaz Allah itu ketika mengutip ucapannya Epikurus. Terima kasih Pak Budi, Pak Dimas. Itu aja Bu Nis. Makasih. Ya, Baik. Silakan Pak Budi. Ya, Epikurus ini filosof Yunani. Jadi di zaman Yunani sebelum zaman Kristen abad pertengahan. Jadi dia agamanya apa ya Mas Dimas agamanya ya? Saya kira agamanya agama para filosof itu sebenarnya para filosof sebenarnya agamanya filsafat. Dia sudah tidak beragama dalam arti agama yang populer pada waktu itu, agama Yunani. Nah, para filosof dia sudah merenungkan sendiri tentang ketuhanannya. Seperti juga Aristoteles. Aristoteles tentu saja dia membicarakan banyak hal soal keagamaan dengan idiom-idiom masyarakatnya, agama dari mitologi Yunani. Tapi sebenarnya Aristoteles seorang yang punya filsafat sendiri. Nah, filsafat sendiri. Begitu juga Plato, Plotinus dan seterusnya. Jadi Epikuros itu seorang filosof lebih tepat. Agamanya apa? Ya, dia punya pandangan sendiri, ya, berfilsafat. Ya, mungkin kemudian soal kata Allah, saya pakai itu untuk menunjukkan kata Tuhan dalam wacana umum filsafat ketuhanan. Jadi karena tradisi ini banyak dikemukakan oleh kalangan Kristiani, saya menggunakan kata Allah ya. Tapi kalau kita mau menyebut kata Allah dengan lafaznya orang Islam ya nggak apa-apa, itu juga sama aja. Saya sudah tidak mempersoalkan penggunaan kata Allah atau Allah, itu sama saja. Jadi ini soal komunikasi gitu. Ya, mungkin Epikuros juga menggunakan kata theos Pak ya untuk tentu kalau aslinya akan menggunakan pakai bahasa Yunani atau mungkin bahasa Latin yang waktu itu diterjemahkan, tapi di dalam teks-teks modern tentu sudah menjadi lebih generik ya, pakai kata Tuhan. Ketika bahasa Indonesia kata Tuhan ini menarik karena kata Tuhan dipakai kalau di kalangan Muslim itu kata Tuhan lebih banyak dipakai daripada kata Allah. Kalau di Kristen kata Allah untuk menunjuk Tuhan lebih banyak digunakan. Nah, jadi kadang-kadang ini soal kebiasaan aja. Sesuatu yang tidak terlalu penting lah. Tapi yang saya maksud kalau saya menyebut kata Allah itu Tuhan. Atau Theos lah, atau apa. Itu tentu ada istilah teknisnya dalam bahasa Yunani yang saya tidak pergunakan di sini karena saya tidak meneliti, tidak perlu menggunakan itu. Silakan, ya, Mas. Silakan Pak Iwan. Oke, ya. Ya, makasih ini atas kesempatan yang diberikannya. Saya kira ada hal yang mungkin ketika dinyatakan Allah itu maha baik gitu ya, tadi disampaikan, tetapi kemudian di poin ke-6 itu disampaikan bahwa ada kejahatan. Ketika ada sesuatu yang baik itu berarti kan tidak ada kejahatan itu. Nah, logikanya yang kemudian tadi disebutkan ada kejahatan itu logika dari manusia kali ya, mungkin ya. Diambilnya posisinya sebagai manusia gitu kan. Tetapi kalau dari segi logika yang Tuhan itu memang tidak ada kejahatan itu. Kemudian yang kedua, masalah tadi disampaikan bahwa implisit dan eksplisit. Saya lebih suka memang pernyataan bahwa Tuhan itu jahat itu adalah sebuah implisit gitu kan, bukan sebuah kenyataan gitu. Jadi implisit itu mungkin perlu diperjelas juga nih, mungkin apakah itu bersifat tidak nyata gitu kan. Tidak nyata gitu. Karena kenyataan itu kan kenyataan dalam arti kata
sudut pandangnya harus menggunakan sudut pandang dari sisi ketuhanan itu, yaitu nyata. Lalu kemudian apakah Tuhan itu jahat misalkan? Secara logis itu tidak mungkin karena kita sudah menganggap bahwa seluruh kenyataan itu adalah baik gitu. Nah itu otomatis mungkin saya setuju bahwa itu implisit gitu. Yang dinyatakan itu tidak eksplisit bahwa Tuhan itu jahat gitu. Jadi ada yang disembunyikan oleh pembuat logika itu, yaitu mungkin tadi disebutkan oleh McChee ya, McChee ya, saya kurang. Nah itu. Jadi saya setuju bahwa itu adalah implisit bukan eksplisit, dan kemudian karena itu disembunyikan lalu kemudian diungkapkan oleh Platingga itu, maka kemudian ada kemenangan lah di situ. Meskipun pada akhirnya secara implisit kaum ateis itu tidak akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan itu ada. Jadi meskipun itu dibuktikan secara logis bahwa secara eksplisit itu hanya menuduh Tuhan itu jahat itu adalah implisit. Jadi ada sesuatu hal yang memang disembunyikan tentang keberadaan kenyataan itu sebagai sebuah kebaikan. Nah tentu saja kan tadi juga agak sulit Pak Budi membuktikan bahwa itu rumit gitu, sehingga kemudian memang agak menyerap energi lah gitu kan untuk memahami bahwa yang implisit itu sebetulnya pernyataan itu implisit gitu. Tapi bagi saya mungkin ya ini memang akhirnya kemudian subjektif bahwa kita akan meyakini, tetapi secara logis saya mungkin itu lebih suka, itu lebih tepat bila memang disebut dengan sebagai implisit gitu. Saya mungkin mohon maaf nih Pak Budi tidak bertanya lagi, tetapi mungkin bagaimana kalau seperti itu gitu, bahwa sebetulnya saya sepakat dengan Platingga itu bahwa itu pernyataan yang implisit yang dikeluarkan oleh McChee gitu. Demikian, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iwan. Silakan, Pak Budi. Oke. Kita tidak membahas tentang Tuhan jahat di dalam kajian ini. Jadi, yang kita bahas itu kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang ada itu punya sifat maha kuasa, maha baik, maha tahu. Oke. Jadi dari sisi ketuhanannya seperti itu. Bukan tentang Tuhan yang jahat, tidak. Sama sekali nggak ada urusannya dengan soal itu. Kejahatan yang kita bicarakan adalah kejahatan yang dialami oleh manusia. Dan semua, mungkin alam juga ya. Adanya kejahatan yang tadi sudah saya uraikan definisinya, seperti kata evil itu, kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya mengacu kemana? Nah, ada definisi yang sudah saya tulis dari kamus atau dari ensiklopedi yang kira-kira di dalamnya menyangkut bisa kejahatan manusia, kejahatan moral yang mengakibatkan penderitaan pada manusia yang lain. Jadi terutama ini kita sedang bicarakan terkait dengan manusia ya. Jadi soal Tuhan dan soal manusia begitu. Nah, jadi bukan soal Tuhan jahat atau Tuhan tidak jahat, itu nggak ada urusannya dengan soal itu, sama sekali nggak ada. Yang kita bicarakan kepercayaan kita tentang Tuhan dengan adanya masalah kejahatan ini bisa diterima apa enggak? Itu kontradiksi. Persoalannya di situ. Ini bukan persoalan populer ya, ini bukan persoalan yang dibicarakan oleh masyarakat secara umum, tapi ini persoalan yang di lingkungan para filosof, terutama filosof ketuhanan, ini sesuatu yang sesuatu yang berat sekali, sesuatu yang kalau kalangan ateis itu berhasil menunjukkan ketidakkonsistenan, itu berarti secara filosofis kepercayaan agama itu nggak punya fondasi. Nah, kira-kira filsafat ketuhanan tugasnya memang dari dulu
itu membuat kepercayaan tentang Tuhan itu memang masuk akal, memang rasional. Sementara ateisme, satu sisi dari filsafat ketuhanan yang negatif, itu akan berusaha menunjukkan kepercayaan tentang Tuhan itu sebenarnya tidak masuk akal. Dan dari dulu sampai sekarang ateisme itu terus bertempur, dan terutama di masa modern. Epikurus itu sebenarnya di masa Yunani yang nanti di abad pertengahan itu dia akan hilang aja, nggak terlalu penting pemikirannya. Tapi di masa modern ateisme itu tumbuh subur, mulai dengan Feuerbach. Saya kira suatu hari mungkin kita akan bicarakan soal ateisme modern, ini menarik ya. Tapi dalam banyak webinar kita juga sudah mendengar ada webinar tentang ateisme yang membahas tentang pemikiran-pemikiran Freud, Sigmund Freud, Karl Marx, siapa lagi misalnya, eksistensialisme, Jean-Paul Sartre, dan seterusnya, sampai yang Dawkins yang pada biologi, teori evolusi. Nah, jadi ini masalah ateisme yang mereka punya fondasi yang kokoh, yang sedang kita bicarakan berdasarkan masalah kejahatan. Nah, apakah memang betul-betul kokoh? Itu yang kita sedang wacanakan. Dan kita sudah tunjukkan bahwa argumen yang dikira kokoh oleh McKay itu ternyata nggak kokoh-kokoh banget. Itu gampang dipatahkan oleh Alvin Plantinga. Walaupun Alvin Plantinga itu awalnya juga bingung dia. Dia menemukannya setelah secara jenius akhirnya menemukan ada ruang kosong di mana kontradiksi yang disebut oleh McKay itu sebenarnya bukan sungguh-sungguh kontradiksi. Nah, mungkin ini masih belum terlalu jelas, tapi nanti saya akan berikan ilustrasi lebih umum lah nanti, mungkin dalam pertemuan yang akan datang, karena ini memang hal yang kunci. Dari percakapan ini kita bisa tahu mana yang kunci atau mana yang penting dari pendapat Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dimas, terima kasih Pak Budi atas ini kata Pak Budi tadi, ini baru pengantar ya, pemanas, warming up lah. Jadi mungkin pertanyaan saya juga tentang warming up juga lah, tentang definisi-definisi lah. Yang pertama yang saya agak masih butuh penjelasan tadi Pak Budi, definisi tentang ateisme itu sendiri. Karena ini yang akan kita, ya ateisme, karena sependek pengetahuan saya pernah membaca entah di mana bahwa definisi pengertian ateisme sendiri terjadi transformasi setiap saat ya. Ada itu. Terus yang kedua saya pernah juga membaca bahwa sebenarnya ada seorang filosof yang meragukan bahwa sebenarnya tidak ada ateisme itu, karena ateisme itu seperti tadi Epikurus kan, kalau saya memahami secara singkat, secara sepintas, bahwa Epikurus pada dasarnya pengandeannya tentang Tuhan itu, harapannya tentang Tuhan tidak sejalan dengan kenyataan. Berarti dia mengharapkan pengandean tentang Tuhan itu tidak sejalan dengan kenyataan. Ya, Epikurus mengharapkan bahwa sosok Tuhan itu adalah tidak baik dan tanpa kejahatan, tapi kenyataannya ada kejahatan. Akhirnya sosok Tuhan dibunuh aja lah kalau seperti itu. Tapi dia mengharapkan itu. Jadi kira-kira ateisme dalam konteks ini seperti apa? Karena itu yang kita akan, karena ini batu karang ya yang kita akan tadi kata Mas Budi. Terus yang kedua, tadi saya sempat sedikit diskusi sama teman saya yang tidak punya latar belakang filsafat tentang ini. Materi ini dia cuma bertanya, kenapa kejahatan dikaitkan langsung dengan ada dan tidak adanya Tuhan. Dia teman saya ini tidak punya latar belakang filsafat, dia cuma mengatakan kenapa kejahatan dikaitkan langsung dengan persoalan ada dan tidak adanya Tuhan. Menurut dia ini ada kayak semacam premis yang jumping, yang meloncat, atau jangan-jangan inilah yang dimaksud tadi Pak Budi, implisit ya, perlu ada premis tambahan untuk mengeksplisitkan. Kira-kira seperti itu. Semoga dipahami pertanyaannya. Ya, terima kasih. Yeah. Terima kasih Mas Dimas. Ya, silakan Pak.
Oke. Pertama, makasih Mas Mujahiduddin. Jadi memang soal ateisme ini terus berkembang ya di masa dulu sekali ya. Ateisme itu selalu dikaitkan dengan pandangan yang berbeda. Jadi kalau saya misalnya punya keyakinan, keimanan ini, ada orang yang punya keimanan yang berbeda, itu ateis, disebut sebagai ateis. Nah, jadi ateisme adalah orang yang tidak percaya pada kepercayaanku, kira-kira begitu, atau kepercayaan kita kalau komunal ya. Nah, itu ateisme zaman dulu begitu. Di masa modern sebenarnya pengertian ateisme mulai lebih spesifik karena ilmu teologi sudah mulai berkembang, ilmu tentang ketuhanan. Dan itu abad pertengahan, masa-masa keemasan teologi di dunia Kristen, tapi juga di dunia Islam, itu pada abad pertengahan yang menghasilkan pemikiran-pemikiran terbaik dan fondasional untuk teologi kekristenan dan teologi Islam. Nah, di masa modern mulai dipertanyakan pandangan-pandangan tentang ketuhanan tersebut. Nah, inilah kemudian disebut dengan ateisme. Ateisme modern dimulai dengan seorang filosof namanya Feuerbach, seorang seorang pengagum Hegel ya, yang kemudian dia memberi fondasi untuk ateisme yang lain, yaitu Karl Marx. Nah, jadi memang ketidakpercayaan kepada Tuhan, di mana konsep ketuhanan itu secara teologis, secara rasional ya, sudah mulai mapan di abad pertengahan, dan di situ juga orang berfilsafat tentang Tuhan. Misalnya ada argumen jalan pembuktian tentang adanya Tuhan dari Thomas Aquinas. Nah, jalan pembuktian itu sesuatu yang sudah mapan sekali, dan untuk membuktikan adanya Tuhan, karena Tuhan itu kan metafisik ya, Tuhan itu kan nggak bisa kita tunjuk ya. Tapi ilmu filsafat itu ilmu yang rasional, jadi untuk mencoba mengerti ini dia harus berfilsafat menggunakan logika. Nah, kemudian akhirnya didapat suatu argumen jalan pembuktian tentang adanya Tuhan, misalnya begitu. Nanti saya mungkin minggu depan saya akan sebut beberapa soal ini ya lebih detail. Tapi kira-kira persoalan tentang ketuhanan sudah matang di abad pertengahan. Dan kemudian di abad modern mulai dipertanyakan ketika hubungan agama dengan filsafat merenggang. Di abad pertengahan agama mendapatkan fondasi dari filsafat yang kita sebut dengan teologi itu. Istilahnya itu filosofia ancilla theologia. Filsafat itu menjadi budak untuk teologi. Itu istilah sinis dari abad modern, di mana abad modern ingin mengubah itu. Filsafat harus berdiri sendiri. Dan mulailah jarak terbentang antara agama atau teologi dengan filsafat. Dan puncaknya adalah filsafat membuktikan kepercayaan agama, kepercayaan tentang Tuhan itu nggak masuk akal. Nah, disinilah mulai filsafat ketuhanan muncul. Filsafat ketuhanan artinya mencoba menghidupkan kembali secara baru faham-faham yang diambil. Jadi kalau ada kritik Feuerbach bahwa kepercayaan tentang Tuhan itu sebenarnya lebih antropologis. Kita bilang Tuhan maha baik, sebenarnya yang sedang dibayangkan oleh manusia yang bertuhan itu dia ingin membuat kebaikan kemanusiaan. Nah, jadi apa yang teologi sebenarnya adalah antropologi. Nah, itu. Nanti Karl Marx akan bilang, oh enggak, itu sebenarnya lebih bersifat soal struktur sosial. Jadi agama itu candu dan seterusnya. Pada Freud lebih merupakan neurosis kolektif dan seterusnya.
Nah, jadi ateisme berkembang pesat sekali di masa modern dengan tokoh-tokoh besarnya, dan karena itu kemudian dia menjadi bidang tersendiri, bidang yang dipelajari dengan baik. Kalau kita belajar di Fakultas Filsafat, mata kuliah ateisme itu ada. Atau paling enggak dia bagian dari filsafat ketuhanan. Jadi ada bagian penting. Seringkali dia merupakan mata kuliah tersendiri. Nah, apakah ateisme itu sesuatu yang penting, masalah atau enggak? Nah, ini perspektif aja kalau soal ini. Kalau pandangan para teolog itu sebenarnya sangat tahu bahwa ateisme itu penting dipelajari. Ini adalah argumen-argumen yang kalau kita nggak bisa cari kelemahan pemikiran mereka, itu akan merusak teisme. Nah, jadi karena itu ateisme dipelajari, misalnya di dalam filsafat ketuhanan, ateisme itu dikenali untuk bisa mengerti mengenai soal ketuhanan. Di dalam agama kadang-kadang ateisme tidak dianggap penting. Misalnya guru saya Nurholis Majid itu menganggap ateisme nggak penting. Yang penting itu politeisme. Masalah orang beragama itu syirik. Jadi politeis. Dan ini tentu saja karena Cak Nur menurut saya nggak mengerti soal ateisme. Betapa ateisme itu kokoh sekali sebenarnya. Orang tuh mudah sekali menjadi ateisme karena masuk akal. Masuk akal paling nggak menurut mereka ya. Tapi kalau kita runtut pelan-pelan, kita akan lihat juga kelemahan-kelemahan dari berpikir mereka, dan ini membantu kita untuk melihat kekurangannya. Tapi yang penting adalah belajar. Misalnya yang disebut belajar itu misalnya begini, bahwa orang beragama itu bisa bersifat neurosis. Misalnya kalau pakai Freudian ya, orang beragama itu bisa beragamanya sebenarnya karena dia neurosis. Nah, itu pembelajaran yang penting sekali. Jadi kita bisa belajar dari apa yang dikemukakan oleh orang-orang ateis, tapi kita tahu bahwa tidak semua ateisme itu benar. Ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kritiknya. Nah, ini yang dipelajari di filsafat ketuhanan. Nah, di dalam kaitan dengan kajian kita, masalah kejahatan itu memang sesuatu yang bisa menohok paham kita tentang Tuhan. Kita tahu itu, kita belajar dari situ berdasarkan argumen-argumen mereka. Tapi kita tahu bahwa itu bisa dijawab. Nah, mulai dari misalnya tadi Plantinga menjawab, dan itu bisa membantu kita untuk sedikit lebih segar lah bahwa tohokan dari kalangan ateis itu sebenarnya nggak sungguh-sungguh tohokan, dia sesuatu yang masih bisa dipertahankan. Nanti di pertemuan yang akan datang ada free will defense misalnya, pertahanan berdasarkan kebebasan. Oke, itu yang pertama. Kedua, kenapa kejahatan dikaitkan dengan ada atau tidak ada? Ya, karena menurut mereka, orang ateis itu, adanya kejahatan itu harusnya diatasi oleh Tuhan. Karena Tuhan maha baik kan, dan Tuhan nggak menghendaki kita menderita kan. Nah, kenapa dibiarkan itu? Kalau argumen teis, saya kira benar Anda itu. Argumen teis, masalah kejahatan itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Jadi artinya kita bisa menerima Tuhan dan menerima adanya kejahatan. Nanti itu lebih jelas minggu depan. Karena misalnya contoh sederhana, Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan. Tuhan memberikan kepada alam hukum alam. Nah, di situ sebenarnya Tuhan membatasi dirinya. Dia tidak akan turut campur. Nah, kalau ada kejahatan itu sebenarnya itu karakter dari manusia yang sedang menggunakan kebebasannya, karakter dari alam yang ada hukum alam, yang kalau ada apa namanya, misalnya saya nggak tahu istilah teknisnya, misalnya lempeng-lempeng yang ada di bumi ini bergerak, dia akan menimbulkan gempa, menimbulkan tsunami, dan seterusnya. Nah, itu yang dipelajari oleh sains. Jadi adanya kejahatan tidak ada kaitannya dengan Tuhan, karena itu dua hal yang bisa diterima oleh orang beragama di masa yang lalu.
Tapi dengan adanya serangan ateisme itu nggak bisa diterima lagi. Sekarang kita juga harus berpikir bahwa itu harus dijawab. Kira-kira begitu. Tapi Anda mendapatkan poinnya bahwa pandangan keagamaan itu adanya kejahatan itu tidak harus dikaitkan dengan Tuhan. Itu pandangan kaum ateis. Kalau orang beragama nggak mengkaitkan adanya kejahatan, ya itu sesuatu yang tidak terkait dengan Tuhan karena kejahatan muncul karena manusia salah menggunakan kebebasan yang sudah diberikannya. Karena alam ini sedang bekerja dengan hukum-hukum alam, terjadilah banjir, terjadilah COVID-19 karena kesalahan manusia dan karena alam, hukum alam. Nah, gitu. Terima kasih Anda mendapatkan poin yang saya belum sadari sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Selamat malam Pak Budi. Saya punya satu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan simpel. Tadi kan emang sudah disebutkan bahwa Allah itu Maha Baik, Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Dan kalau argumentarisme itu bahwa kalau Allah Maha Baik, Maha Tahu, Maha Kuasa, maka Ia tidak akan membiarkan kejahatan itu ada. Nah, tapi bagaimana kalau kejahatan itu dibuat, ya, kejahatan itu ada supaya manusia itu bisa semakin baik gitu. Misalnya ada satu desa yang diserang sama dari sekelompok penjahat gitu. Nah, terus orang-orang desa tersebut ikatannya makin erat, solidaritasnya, terus mereka juga akhirnya menjadi orang-orang yang lebih baik gitu. Atau misalnya orang yang habis ditipu gitu, terus uangnya habis, kemudian dia berusaha kembali dari bawah, dan ternyata dia menjadi orang yang lebih sukses dari sebelum dia ditipu gitu. Jadi ya karena perjuangannya. Nah, itu bagaimana? Itu kan karena itu kan tentunya juga membuat orang tersebut menjadi yang lebih baik gitu loh, kalau mau dibilang tadi sebelumnya seperti itu. Oh ya, dan itu pertanyaan pertama. Saya ada pertanyaan kedua. Itu kenapa Allah itu menciptakan manusia dengan segala kebebasannya gitu ya? Kenapa Allah itu nggak menciptakan manusia ya supaya kita itu sebagai manusia itu tunduk padanya, supaya yaitu salah satunya tidak ada kejahatan ya yang merupakan akibat dari penyalahgunaan kebebasan manusia. Berikut itu saja pertanyaan saya Pak Budi. Terima kasih. Oke. Langsung ya Mas Dimas. Ya, silakan Dr. Budi. Jadi pertanyaan pertama gimana ya menjawabnya? Jadi memang kata kejahatan yang dipakai di sini ini adalah sesuatu yang sifatnya itu metafisik ya. Jadi bukan psikologis ya. Kalau psikologis itu kan nah kita akan bicarakan itulah nanti di pertemuan yang akan datang, terutama di pertemuan ketiga. Dimensi-dimensi yang kalau baca bukunya Mas Dimas itu dimensi yang digali oleh Mas Dimas ya, dimensi-dimensi psikologis, eksistensial gitu ya. Nah, sementara yang kita bicarakan sekarang ini dimensi yang lebih sifatnya metafisik, ketuhanan lah. Dalam arti kejahatan sebagai sebuah entitas ya, sebagai sebuah ada gitu, pengada. Nah, tentu saja akan ada kaitannya dan kita bisa bicara nanti memaknai kejahatan, memaknai penderitaan. Nah, itu tentu bisa ya. Tapi sebelum ke sana yang sekarang sedang kita bicarakan ini adalah pertama terkait dengan filsafat ketuhanan adalah dimensi metafisik ya. Dimensi ontologi dari kejahatan. Adanya kejahatan. Apa itu kejahatan? Dan kejahatan itu apakah sesuatu yang memang dia ada atau dia ada sebagai konsekuensi dari ciptaan misalnya. Nah, itu kita sebenarnya tidak bisa merefleksikan ini tanpa bahan dari agama. Jadi agama sebenarnya sebelumnya sudah punya bahan, punya refleksi teologinya
Dan filsafat melanjutkannya dan kemudian memilah-milah mana yang ini teologi, mana yang filsafat. Misalnya pertanyaan Anda yang kedua ya, kenapa Allah menciptakan manusia dengan kebebasannya? Allah menciptakan manusia dengan kebebasan itu gagasan teologi, bukan gagasan filsafat awalnya. Tentu saja ada perjumpaan antara pandangan filsafat Yunani, karena filsafat yang bertemu dengan agama pertama kan filsafat Yunani. Dan di filsafat Yunani ada pembicaraan tentang kebebasan. Tapi dalam agama sendiri ada pembicaraan kebebasan, dan ini yang sangat menarik. Agama itu mempunyai tanda petik filsafat sendiri ya, yang dulu terbungkus dengan agama tentang kebebasan, tentang kodrat manusia ya. Itu sesuatu yang sangat kuat ya, manusia diciptakan dalam citra Tuhan ya, imago Dei misalnya, itu pandangan keagamaan. Telah makasih Mas Dimas. Baik, maaf tadi saya sempat disconnect sebentar Pak Budi. Oke, kita akan langsung ke Bung Arman sebelum ke Bang Nurudin yang terakhir. Bisa singkat saja langsung, Bung Arman. Ya, terima kasih Pak Budi, menarik sekali, walaupun berat nih materinya buat saya. Maaf. Ya, nggak apa Pak, menarik tapi Pak, yang mencoba mengisi keingintahuan saya Pak. Tadi saya ingin mengulang, ada argumen antara Mackey dan Plantinga yang disebut itu dimenangkan oleh Plantinga lah, kayak seperti itulah ya. Tapi dari pengamatan saya sebagai seorang awam, kok saya belum mengerti dan melihat argumen Plantinga yang menohok, yang mengalahkan argumen Mackey gitu maksudnya. Gini, kalau konsep Tuhan itu adalah all powerful and all good gitu ya. Dengan adanya kejahatan dan penderitaan, misalnya bencana alam, tsunami, gunung meletus dan lain-lain, ada birth defect, ada pandemi, ada kanker dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu not all powerful dan not all good gitu. Apa yang mesti dibuktikan lagi oleh para ateolog atau ateis gitu. Nah, kecuali kalau Tuhan itu dikonsepkan sebagai pencipta yang setelah menciptakan semuanya kemudian hanya duduk di singgasana berpangku tangan menyaksikan yang terjadi di dunia gitu, nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan, dilepas saja gitu dunia gitu. Tetapi apakah konsep Tuhan yang seperti itu yang ada di dalam agama? Itu Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya. Yang dibicarakan ini sebenarnya adalah konsep Tuhan dalam agama.
Jadi Tuhan yang pencipta, maha pencipta, dia pencipta alam semesta ini, dan dia sebagai Tuhan, dia punya sifat maha baik, maha kuasa, dan maha tahu. Gitu. Nah, itu konsep dasar tentang ketuhanan yang diimani itu menjadi dasar dari serangannya Mackie ketika dia menemukan ada masalah kejahatan. Ada kejahatan yang dulu sebelum Mackie itu sesuatu yang tidak menjadi persoalan. Ya sudah ada persoalan dari Epikuros, tapi itu hilang aja. Apalagi sudah ada namanya Leibniz, ya, filosof yang belum kita singgung, tapi mudah-mudahan saya bisa ringkaskan pendek nanti minggu depan. Ada Leibniz yang mempunyai buku Theodosia yang dia jelas sudah menjawab lah. Epikuros itu sudah dijawab tuntas, sehingga sejak itu teodisi menjadi bagian dari filsafat dan teologi. Nah, jadi pada Mackie itu sebenarnya dia menghidupkan kembali apa yang sebenarnya sudah dijawab oleh Leibniz, tapi Mackie membuat apa yang dijawab oleh Leibniz itu tidak meyakinkan lagi buat dia sebagai seorang ateis, ya. Oke, jadi dia menohok sekali, menohok kepercayaan orang beriman. Nah, Plantinga sebenarnya bukan membangun argumen baru, tapi Plantinga itu menyisir argumennya Mackie untuk supaya apa yang dibayangkan sebagai menohok oleh Mackie itu tidak menohok banget. Itu bisa diabaikan, bisa dijawab, bisa dibantah. Dan pembantahannya itu akhirnya adalah kontradiksi yang disebut oleh Mackie itu tidak kontradiksi beneran. Kira-kira begitu. Dan yang menarik, Mackie akhirnya mengakui itu nggak kontradiksi beneran. Dan disitulah kemudian banyak filosof ketuhanan mengatakan Alvin Plantinga itu sebenarnya memenangkan diskursus ini. Tapi pertarungan belum selesai. Ini kayak film Thorn, ya. Ini belum selesai. Nanti muncul lagi itu. Macam Mackie itu akan muncul lagi nanti setelah ini. Kita tunggu minggu depan. Ya, selamat malam Mas Budi. Senang bisa ketemu lagi. Ya, menarik sekali Mas Budi pemaparannya. Saya setuju ya bahwa Epikuros itu mungkin tanda kutip ditemukan kembali ya di era modern. Karl Marx itu kan disertasinya kalau nggak salah Epikuros ya. Jadi dia juga pengagum mungkin diam-diam. Cuman itu mungkin akar Marx dengan Epikuros biasanya nggak pernah digali ya, lebih banyak ke Feuerbach ya. Tapi disertasinya kalau nggak salah Epikuros, bisa dicek lagi. Tapi Epikuros kan temanya bukan hanya ini. Iya, enggak, tapi maksudnya sebagai seorang yang sama-sama materialis gitu kan. Oh ya, oke. Ya, ada beberapa komentar Mas Budi. Yang pertama menarik ya, karena studi Epikuros itu mungkin juga berkembang juga. Jadi saya sempat baca ada tulisan dari seorang rabi Yahudi namanya Israel Zarin itu. Dia mengatakan sebenarnya Epikuros itu pandangannya seperti apa sih? Ya kan, karena di dalam Yahudi itu orang yang tidak percaya pada Tuhan itu disebut apikorus ya. Itu katanya menurut dia salah satu tafsirannya apikorus itu Epikuros maksudnya gitu kan. Jadi orang ateis itu Epikuros sebutnya. Walaupun itu masih ada debat katanya termasuk seperti sejumlah pakar rabi juga yang lain, Maimonides kalau nggak salah termasuk itu ada artinya yang lain bukan Epikuros, tapi sebagian berpendapat iya maksudnya Epikuros itu maksudnya Epikuros. Jadi ateis itu tapi yang menarik di sini si Israel Zarin itu mengatakan, kalau ini kan mungkin semacam kayak revisionisme historis. Jadi Epikuros itu apa bener ateis enggak sih gitu kan?
katanya dia itu Epikuros itu percaya Tuhan, gitu kan. Ya, tapi menurut dia begini, jadi Tuhannya Epikuros yang dipahami Epikuros adalah Tuhan yang tidak ikut campur dengan urusan manusia. Jadi Tuhan ya nggak ngapa-ngapain, nggak ada urusannya sama dunia ini. Jadi alasannya misalkan katanya begini, kalau Tuhan mengintervensi dunia maka dunia itu hancur, gitu kan. Karena alasannya Epikuros begini, manusia itu kan maunya berdoa pada Tuhan, gitu kan. Nah biasanya kecenderungan manusia itu doanya itu jelek. Wah sial, aku kok nggak dapat kayak gimana Tuhan, semoga aku. Jadi semua nanti doanya itu masing-masing saling mengutuk dan dunia hancur sendiri, karena kan Tuhan kan Maha Pengasih, gitu kan. Doanya dikabulkan. Jadi kalau dikabulkan dunia rusak, karena manusia itu sukanya merusak, gitu. Jadi bagi dia Tuhan tuh nggak usah ada kaitannya intervensi. Jadi menarik. Jadi saya nggak tahu. Ini mungkin juga pertanyaan Mas Budi, apakah Epikuros itu yang dipahami tadi misalkan seperti Meki dan lain-lain itu dalam arti yang masih ini ya, masih tradisional gitu ya, karena kok saya melihat kok ada juga penafsiran yang lain begitu loh tentang Epikuros itu, jadi malah bertuhan dia sebenarnya, cuman Tuhan yang nggak ngapa-ngapain, kalau intervensi malah semacam itu. Nah pertanyaan saya yang kedua terkait dengan Meki sesama ini ya, tadi Platinga ya. Jadi kan sebenarnya kalau nggak salah kan begini, kalau saya jadi ingat gambarnya Mas Budi tentang iman dan filsafat gitu kan. Jadi kan tujuan dari orang-orang ateis kalau mau dibilang itu kan, orang beriman itu kan, iman itu kan maksudnya blind faith gitu kan, iman buta. Pokoknya aku percaya, ya mau kamu katakan apapun saya percaya gitu kan. Misalkan lu tapi kan bukti arkeologis nggak percaya, mau lu kan bukti satelit nggak percaya, itu blind faith gitu kan. Tapi sebagian orang beragama kan katanya mengaku rational faith, itu ada yang kalau nggak salah itu siapa itu ya, temannya bukan teman ya, tapi yang juga seperti Platinga itu siapa di Amerika juga ada reasonable faith gitu kan, kira-kira kan gitu kan, so, jargonnya gitu kan. Jadi iman tapi juga rasional kan gitu. Jadi kira-kira orang ateis itu sebenarnya ingin cuman begini, benarkah kamu rasional? Kalau rasional tak uji ya gitu kan. Kalau soal blind faith sih mereka cuman ya itu mereka nggak bisa apa-apa. Saya mau kasih argumen nggak ada argumen. Jadi mereka mengatakan bahwa nggak ada yang namanya rational faith gitu loh. Jadi iman itu pasti buta kan begitu. Jadi dia ingin menguji bahwa kalau yang digunakan Meki dan kemudian Platinga itu kan lebih banyak argumen ontologis ya. Jadi kita kira-kira duduk aja gitu kan, ngopi gitu, berpikir Tuhan nggak ada, dan itu nggak perlu bukti apa, kan cuma pakai logika semua kan itu. Itu Tuhan ada gitu. Nah, tapi yang menarik kan bahwa tadi dikatakan Mas Budi juga bahwa Meki itu mengakui ya kan. Saya juga sempat baca Meki mengakui, cuman dia bilang begini, betul, dia sampai bilang itu betul bahwa secara logis ternyata teistik itu tidak bermasalah. Nah, tapi dia bilang begini, tapi dalam kenyataannya saya nggak bisa. Jadi kayaknya dia berharap argumennya kalah, tapi dia berharap orang itu untuk mencari dari argumen yang empiris gitu Pak ya. Empiris benar-benar ada. Kalau itu kan cuma argumen ontologis, jadi kan cuma mikir begitu. Jadi dia berharap itu semacam itu. Saya nggak tahu ya, apakah pasca Meki itu ada yang melanjutkan dengan argumen yang model empiris itu, apakah orang itu seperti 4 force of atheism itu ataukah bukan, kan ya, Richard Dawkins, terus Daniel Dennett dan lain. Pas seperti itu gitu ya, maka kecenderungannya ke sana. Dan apakah argumen ontologis tentang ateisme itu masih banyak juga dikembangkan pasca tanda kutip kekalahan tadi. itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, saya ada juga selain sebenarnya selain Platinga itu kan Eugene Nagasawa ya, dia analitik juga seperti Platinga itu. Jadi dia berargumen selama ini kayaknya salah deh kalau argumen evil itu selalu digunakan itu itu adalah senjata untuk melawan orang beriman. Kata dia kayaknya malah argumen itu bisa digunakan juga untuk memukul orang tidak beriman gitu kan, orang ateis. Malah bahkan katanya dia orang ateis itu sebenarnya lebih kontradiktif ya, logikanya lebih kontradiktif daripada teistik ya, tentang Platinga. Kalau dari Eugene ya, kalau dia kan menggunakan argumen kalau kita terima bahwa dunia ini adalah skema evolusi, berarti kan hukum yang primer di dalam dunia ini adalah natural selection. Nah, berarti alam itu secara inherent itu jahat, karena
semuanya itu kan semuanya berubah-ubah, suffering dan lain-lain. Nah, tapi bedanya kan begini, kontradiksinya begini. Orang beriman itu optimis, orang ateis juga optimis. Jadi orang seperti Richard Dawkins, orang seperti Sartre dan lain-lain, ya enggak, kita optimis. Tapi kalau bagi Eugene itu kontradiktif sebenarnya. Kalau orang beriman masih bisa berpikir begini, ya walaupun dunia ini penuh dengan suffering dan lain-lain, nanti masih ada akhirat. Kalau ini orang ateis nggak punya bayangan dunia yang kompleks. Jadi kok masih optimis ya? Jadi dia mengajukan nih, bagaimana bisa pada satu sisi dia percaya dunia itu evil dengan adanya natural selection itu, tapi pada satu sisi kok dia optimis menghadapi kehidupan ini. Bagi dia secara ontologis ini problem. Saya mohon pandangannya Mas Budi tentang apa ya ini, bahwa ini bisa digunakan juga justru argument of evil ini digunakan membalik, bukan untuk teis tapi untuk ateis gitu. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas Budi. Silakan Pak Budi. Oke. Ya, makasih Mas Nurudin. Ini keren nih, memberi insight ya. Jadi yang pertama, saya kira benar itu, Epicurus itu bukan seorang ateis. Dan kutipan yang tadi, kutipan yang satu paragraf itu menjadi sangat disukai oleh kaum ateisme modern. Yang padahal tidak dimaksudkan untuk ateisme oleh Epicurus. Saya kira begitu. Itu yang pernah saya baca begitu, tapi saya kehilangan ininya. Di mana saya baca itu saya kehilangan. Tapi saya masih ingat, oh ternyata Epicurus itu bukan seorang ateis. Dan masalah ini dimunculkan karena ateisme modern menemukan satu kutipan yang bagus sekali. Dan ini kutipan yang bisa menjustifikasi tidak adanya Tuhan. Oke, jadi setuju itu yang pertama. Terus yang kedua ini pasca Meki itu memang empiris. Ini yang kita akan bahas minggu depan. Nanti Mas Nurudin bisa lihat di dalam tulisan saya itu argumen tentang kejahatan induktif. Induktif kan empiris ya. Jadi kejahatan yang memang ada, bukan kejahatan deduktif yang logis. Dan itu di situ akan bicara tentang kenapa kejahatan kok terus-menerus dan tingkatnya bukan hanya kuantitas, kualitasnya pun meningkat terus-menerus. Nah, ini menjadi pembuktian tidak adanya Tuhan karena kejahatannya itu sudah melebihi dari hal yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kira-kira begitu. Tadi saya memberi contoh Holocaust itu ya pada orang Yahudi. Itu tentu melampaui bayangan orang Yahudi tentang kejahatan terhadap mereka. Banyak orang Yahudi menjadi ateis setelah Holocaust. Tapi yang menarik, dan ini mungkin nanti kita akan harus elaborasi di pertemuan ketiga, menariknya banyak orang Yahudi juga menjadi lebih percaya kepada Allah, lebih memberi ruang kepada ketuhanan setelah Holocaust itu. Nah, jadi ini hal yang sangat menarik ya. Perbedaan reaksi dari satu peristiwa kejahatan yang luar biasa. Jadi ada buku kalau nggak salah, jadi bagaimana teologi Yahudi setelah Holocaust. Dan ini menarik kita lihat, nanti saya akan coba lihat-lihat bahan itu. Yang ketiga, nah ini yang ketiga saya masih belum ini betul-betul inspirasi nih dari Mas Nurudin. Jadi soal evil ini yang memukul ateisme ya. Ya, saya belum pernah dengar itulah. Paling nggak sampai sekarang saya belum pernah mendengar filosof yang bicara seperti itu, karena pada umumnya problem of evil yang ada dalam buku Daras itu menceritakan tentang kejahatan sebagai argumen untuk melawan teisme. Tapi untuk melawan ateisme, wah, Nurudin mungkin harus kasih insight-nya lebih lanjut minggu depan. Terima kasih untuk insight-nya ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Aku terus terang aja, pengetahuan hukum filsafat itu sangat dangkal. Jadi aku berpikir yang simpel-simpel aja. Tadi kan masalahnya, kalau ada Tuhan, kenapa ada kejahatan?
pokok permasalahannya itu kan. Terus kebetulan saya membaca buku Arjuna Sasrabahu, kan agama Hindu ya. Jadi di Arjuna Sasrabahu itu diceritakan suatu saat Rahwana yang sangat angkara murka itu bisa dirantai oleh Batara Wisnu, dalamnya diwakili sebagai penjelman dari Arjuna Sasrabahu, sehingga tidak ada lagi kejahatan di dunia. Jadi semua dunia tentram, pembangunan, lancar, ini semua jadi tentram. Akhirnya yang gelisah dewa-dewa. Dewa-dewa kan gak ada kerjaan. Kan ada dewa perang, dewa ini kan gak ada kerjaan. Terus datanglah mereka mendatangi dengan mengutus Batara Narada, disuruhnya lah siapa? Arjuna Sasrabahu melepaskan Rahwana itu. Tapi begitu si Arjuna mau melepaskan Rahwana itu, semua raja-raja di dunia menentang. Loh, kenapa orang jahat dibebaskan katanya? Kenapa begini? Terus jawabannya, kalau tidak ada kejahatan di dunia ini, tidak ada perang, nanti bumi akan segera penuh oleh manusia. Jadi tidak ada lagi pembangunan, tidak ada pembaruan karena yang lama masih hidup terus. Dan terakhir, kita kan Batara Wisnu orang yang baik kan, Pak, dewa yang baik kan, dia kan pengasih Batara Wisnu. Terus akhirnya dia bilang, karena ada petunjuk dari dewa-dewa dan tuntutan dari raja yang dia harus mengakomodir dua-duanya. Akhirnya ginilah, dia akan kulepaskan, tapi dengan syarat selama aku masih hidup di dunia ini, dia tidak akan, kujamin dia tidak akan berbuat jahat. Jadi walaupun dia baik, ya Batara Wisnu, tapi dibiarkan kejahatan itu, karena kalau tidak ada kerusakan di dunia ini, dunia akan penuh dan tidak akan ada pemajuan. Itu bagaimana menurut Pak Mas Budi komentarnya? Enggak nyalain story aja, Mas. Silakan Pak Budi. Jadi ya itu juga akan disinggung pekan depan soal di mana kalau seandainya semuanya baik itu apa, dunia macam apa itu nanti yang muncul ya. Apakah ciptaan itu bisa tumbuh, berkembang, manusia, misalnya ada argumen tentang apa istilahnya ini dari John Hick ya, ada di dalam teks tentang perkembangan jiwa. Jadi apakah manusia itu tidak akan bisa mendapatkan perkembangan jiwanya kalau dia tidak mengalami kejahatan, penderitaan. Justru dengan tempaan-tempaan penderitaan dia tumbuh sebagai manusia. Dan tujuan Tuhan kan sebenarnya juga menjadikan manusia dewasa ya, matang dalam keberimanan, dalam kebertuhanan. Jadi citra Allah begitulah. Nah, jadi itu sesuatu yang ada di dalam argumen yang minggu depan kita akan bicarakan, bahwa yang tadi disebut oleh Alvin Plantinga, saya mau menunjukkan satu rangkaian yang diperlukan, tapi bukan untuk memperkokoh ateisme, yang itu harus dicari oleh Mackie tapi nggak ketemu. Nah, dia ya malah sebaliknya akan memperkokoh. Nah, salah satunya adalah soal kebebasan, soal pertumbuhan jiwa. Itu ada filosof-filosofnya sendiri nanti, yang di situ sebenarnya memberi pembenaran bahwa kejahatan itu, penderitaan itu, keburukan itu, kegagalan itu diperlukan. Ya. Rancangan itu harus gagal, harus jatuh bangun, harus ya kita tahu evolusi kan begitu juga, teori evolusi itu. Nah, jadi setuju Pak Oswald bahwa nanti akan muncul argumen itu. Tapi argumen itu adalah argumen dari orang beragama. Yes. Nah, orang beragama, orang tidak beragama nggak menganggap itu argumen penting.
karena dia nggak melihat itu, tidak melihat bahwa segi cacat di dalam penciptaan, kegagalan itu sesuatu yang penting. Nah, padahal itu di dalam orang beragama tidak menjadi masalah, karena namanya juga ciptaan kan. Ciptaan kan bukan sesuatu yang apa namanya, yang sama dengan Tuhan ya. Ciptaan itu ya sesuatu yang fana, yang bisa rusak juga. Kefanaan kan membuat kita mati sebagai manusia, makhluk, tumbuh lagi dan seterusnya. Jadi nah minggu depan lah Pak Aswad kita akan coba lihat lebih detail soal itu ya. Baik, Ibu Bapak sekalian.